بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة الروح غوث الأعظم كتب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره سيد الشيخ أبي قاسم جند البغدادي سيد الشيخ أحمد خطيب شمس بن عبد الغفار سيد الشيخ طلحة كرسي بوشربون سيد الشيخ عبد الكريم بانتن حضرة الشيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا مرشدنا ومربي روحنا شيخ صاحب الوفاة تاج العارفين أوصلهم وفروعهم أهل سلسلتهم الآخذين عنهم إلى حضرة جميع الأولياء الله من المشرق إلى المغرب خصوصا لحضرة الروح العالم العلامة صاحب بارك عارف بالله جدنا شيخ محمد أرشد البنجري والعالم العلامة صاحب بارك عارف بالله شيخ محمد زين بن عبد الغني اسم البنجري ولا حضرة جميع أستاذنا والمعلمين ولا حضرة والدينا ووالديهم ومن تسب إلينا ومن تسب إليهم خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب وأزواجه وذريته من تسب إليه اللهم انفعنا بعلومهم وببركة كرامتهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأنبياء والمتقين سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Agung yang dirahmati Allah, yang kami hormati Ustadz Muhammad Yasin, kami hormati pengurus Masjid Agung Al-Hidayah yang dirahmati Allah, dan semua hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita diberikan hidayah, taufik, diberikan nikmat umur sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis amal wiritan, dilanjutkan kembali dengan majelis ilmu. Mohon maaf minggu kemarin ulun kada ingat bahabar biarlah. Kita ada undangan pengajian di Palangkaraya, ada beberapa tempat. Jadi pada hari Sabtu tulak mulai tewe, jadi malam minggu acara, subuhnya malam Senin, jadi hari Senin bulik. Jadi mohon maaf kepada panitia, kada ingat babar. Kalau yang menunggu biarlah dikira pengajian salahnya parai. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas masalah masih muqaddimah ini biarlah. Alhamdulillah, salawat serta salam dan hukum-hukum salawat semalam ada berapa hukum sudah dijelaskan. Kelanjutannya tambihun. Tambih ini artinya peringatan bisa biarlah. Kalau guru bahari arti jaga-jaga. Nah, kalau guru bahari tambih itu jaga-jaga. Kalau ini bahasanya yang lebih mudah, peringatan, warning. Bermula hukum mengucap bismillah itu 4 wajah atau 4 pendapat atau bisa juga atau 4 hukum. Ada kalanya wajib yang pertama, dan ada kalanya sunnah yang kedua sunnah hukumnya, dan ada kalanya haram yang ketiga, dan ada kalanya makruh. Jadi hukum membaca bismillah itu
ulama membagi menjadi empat bagian. Ada kalanya wajib membaca bismillah, ada kalanya membaca bismillah itu hukumnya sunnah, ada kalanya membaca bismillah itu hukumnya haram, dan ada kalanya hukumnya makruh. Maka yang wajib itu bismillah pada membaca Fatihah di dalam sembahyang. Jadi semuaan sembahyang nih pena, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Jangan dikira ini sembahyang sunat saja, kada apa ya kada baca bismillah misalnya pena. Nah, ini wajib membaca bismillah itu setiap membaca Fatihah di dalam sembahyang. Karena mazhab kita Imam Syafi'i menghukumkan membaca bismillah itu adalah ruknun minal Fatihah. Jadi bismillah itu rukun daripada Fatihah. Jadi jangan ditinggal. Artinya ketinggalan bismillah tidak sah menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi wajib membaca bismillah itu pada membaca Fatihah. Jadi setiap membaca Fatihah di dalam sembahyang wajib membaca bismillah, baik itu sembahyang wajib atau juga sembahyang sunat. Dan yang sunnah itu, yang kedua, yang sunnah membaca bismillah segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, artinya yang disungguhi di dalam syariat, padahal bukan zikir semata-mata, dan tiada syarak tuntut suruh memulai dengan yang lainnya, maka sunnah memulai dengan bismillah. Jadi yang disungguhi syarak artinya kita untuk melakukan membaca disukai oleh syariat agama kita untuk diawali dengan bismillah setiap perkara-perkara yang baik. Misalnya kita hendak makan, bismillahirrahmanirrahim, ini sunnah. Kita misalnya pulang hendak minum, nah ini yang perkara dzibalin, artinya ada kebaikan di dalamnya. Misalnya kita hendak membaca kitab, bismillahirrahmanirrahim, kita artinya ini disunnahkan kita membaca bismillah, tetapi bukan zikir semata-mata zikir. Maka kalau murni hanya zikir, kada disunahkan baca bismillah. Misalnya kita hendak berzikir apa jenisnya, misalnya kita hendak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan sebagainya daripada jenis zikir yang semata-mata zikir, itu kada disunahkan baca bismillah. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin itu kada disunahkan membaca bismillah ketika hendak azan. Jadi misalnya hendak azan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, karena itu tujuannya zikir, mengingatkan orang kepada masuknya waktu sholat. Itu jadi kada semuanya benlah perkara yang baik itu disunahkan kita membaca bismillah, kada semuanya. Ada yang kada disunahkan. Nah, kalau semata-mata zikir aja kada disunahkan. Nah, kalau perkara itu disungguhi oleh syariat agama untuk kita melakukannya, artinya memang itu disyariatkan di dalam syariat Nabi kita, karena itu sesuatu yang baik. Tapi bukan semata-mata zikir tadi lah.
kayak makan, minum dan sebagainya. Kita hendak membaca kitab, kita hendak lawan bini, itu sunnah bismillah. Bismillahnya lagi sunnat kifayah. Seikung di antara salah satu keduanya membaca bismillah sudah lepas kesunahan. Ujar yang laki, malam nikah baca bismillah lah. Aku malam esok lepas kesunahan. Keduanya maka sunnah kifayah ngarannya. Nah itu disunahkan bela. Nah dan yang haram itu membaca bismillah yang haram nih, tadi yang sunnah. Membaca bismillah yang haram itu segala pekerjaan yang haram dzati. Jadi membaca bismillah ada juga hukumnya haram. Tetapi pada perkara yang diharamkan secara dzatiyah, bendanya itu memang diharamkan oleh Allah. Misalnya seperti orang yang meminum perkara yang memabukkan, kan ini sesuatu yang diharamkan. Kullu muskirin haramun. Ujar Rasulullah, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Haram itu artinya haram itu haram diminum, dan ada haram secara dzatiyahnya karena tubuh kita jadi haram. Seperti sesuatu yang memabukkan, arak, tuak itu najis karena baju kitanya menajisi, kita bawa sembahyang kada sah. Tetapi salah sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i, kalau sesuatu yang memabukkan tadi dia tidak cair, makanya kada dihukumkan haram kita membawanya. Misalnya seperti ofyun. Ofyun itu apa? Ganja. Misalnya pian diisi ganja, itu kan daun malah. Ini Pak Polisi kita tahu, pada dia tahu. Ganja itu jenis daun, kayak daun teh mungkin biarlah. Seandainya dijemur kan kayak daun singkong lah. Nah itu ada misalnya kita di dalam kantong kita lalu terbawa sembahyang, maka ulama sebagian menghukumkan itu tidak hukum najis. Inya haramnya karena dikonsumsi aja. Tetapi kalau yang cair, maka inya haramnya diminum haram karena baju inya menajisi kepada pakaian kita. Nah maka seperti lagi sabu. Sabu itu kan inya jenisnya kayak tepung ben lah. Karena ulun pernah ada pertemuan dengan dahulu itu pernah diundang di Polres supaya kita mengetahui, karena kita boleh mengetahui sesuatu yang haram bukan untuk mengkonsumsinya, agar terhindar daripada sesuatu yang haram itu. Karena ini jururang apa ngarannya peksin ini cocok dibuat di gangan sekalinya sabu. Lalu teleres rumahan. Jadi boleh kita belajar sihir pun boleh. Tujuan bukan untuk menyihir, agar kita tahu jangan terjerumus ke dalam sihir. Oh ini sihir, ini sihir. Oh ini ngarannya sabu, ini ngarannya ganja, ini ngarannya apa? Boleh. Agar kita terhindar dari kawa, menjaga diri daripada yang diharamkan itu tadi, dan kita bisa memadahkan orang lain ini sesuatu yang diharamkan. Nah maka yang haram secara dzati, maka itu haram kita membaca bismillah. Misalnya inya tadi hendak mabuk, bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya haram secara dzati itu berzina, bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya inya melakukan secara dzati, inya berjudi misalnya benlah. Nah ini diharamkan. Maka inya melakukan itu dengan diawali bismillah, maka inya 2 kali haram. Haram yang pertama melakukan maksiat, haram yang kedua
membaca bismillah di dalam maksiat kepada Allah. Jadi 2 kali haram. Jadi jangan kita kira biarlah. Nah kalau tujuannya itu tadi tala'ub, mempermainkan syariat, bukan lagi haram, inya jadi kafir. Jadi hati-hati biarlah. Oh jar teler bismillahirrahmanirrahim, tujuannya mahulu-hulut syariat. Nah ini salah menempatkan sesuatu. Wad'u syai'in fi ghairi mahalliha zulmun. Jadi ujar Nabi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu hukumnya zalim. Bismillah ini letaknya bukan pada sesuatu yang diharamkan secara dzati. Yalah. Nah, bismillah letaknya pada perkara yang dikuati atau perkara yang disungguhi oleh syariat untuk kita melakukan itu dengan diawali bismillah, maka itu yang baik. Nah jadi kada sembarangan juga. Nah jadi yang diharamkan secara dzatiyah, bendanya itu diharamkan di dalam agama, maka haram kita diawali itu melakukannya dengan bismillah. Berbeda haramnya itu lil aridi, haramnya itu karena perkara yang baru datang. Yalah. Maka haram kita mulai dengan bismillah seperti apa? Kalau yang haram lil aridi kada diharamkan biarlah membaca bismillah. Kalau yang haramnya secara dzati, misalnya tadi seperti berzina, dzatiyahnya benda sesuatu itu tuh memang diharamkan, maka kita melakukannya, misalnya anak berzina, bismillahirrahmanirrahim, maka diharamkan kita membaca bismillah. Dan kalau inya tujuannya membaca bismillah pada perkara yang diharamkan secara dzati tadi, misalnya tadinya berzina, membaca bismillah tujuannya untuk menghinakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, atau tala'ub mahulu-hulut, atau menganggap enteng yang menghinakanlah tadi, maka inya jatuh ke dalam kafir. Kalau karena inya membaca bismillah pada perkara yang diharamkan, inya tidak ada tujuan menghinakan nama Allah, atau kada ada tujuan mahulu-hulut karena kada tahu aja, maka inya jatuh ke dalam haram. Jadi kada ada yang baik ini. Yang pertama hukumnya haram, baca bismillah kepada perkara yang haram secara dzati. Yang kedua kalau tujuannya menghinakan nama Allah, tala'ub mahulut-hulut syariat Nabi, hukumnya inya kafir. Jadi kada ada yang baik. Nah ini penyakit kalau kada berilmu bahaya. Lalu ujarnya, aku kada tahu ilmunya. Kada tahu ilmu itu hidup di zaman apa? Hidup jauh dari ulama atau kada? Dan saat ini tidak ada alasan umat akhir zaman ini kada mengerti syariat Nabi, tidak ada alasan kada mengerti. Kenapa? Karena kita sudah teknologi canggih. Yang inya tinggal di tengah hutan belantara, yang secara fisik inya jauh dari ulama, tapi dibantu teknologi, hakikatnya inya berhadapan lawan ulama. Walaupun yang alim tadi ada di Jakarta sana, berteleponan, seolah-olah inya berhadapan. Maka hujah inya, alasan inya kena di akhirat, ulun kada tahu ya Allah, hujahnya itu ditolak. Beda orang yang hidup mungkin 100 tahun di bawah kita, atau 50 tahun di bawah kita, teknologi belum canggih. Kita datangi ulama harus bakayuh dulu, biarlah. Bakayuh itu aja kalau melawan arus, kita mudik biarlah, itu bisa mudik itu beturun lah, mudik turun biarlah. Kalau kita naik itu ke hulu apa karena mudik biarlah. Nah kalau turun labuh. Ya, nah kita mudik misalnya ulamanya adanya di Perucahu sana, orang bahari bakayuh,
mungkin sebulan nyar sampai. Nah, oh ya ini kada perlu bakayuh lagi, tinggal telepon, tinggal keinginan umat ini aja mencari pengetahuan tentang kejahilan terhadap perkara agama ini. Cuma biasanya teknologi hanya digunakan kepada sesuatu yang sia-sia, mubadzir. Kita cari yang menyempurnakan ibadah-ibadah syariah, ibadah-ibadah i'tiqadiyah. Ini wajib kita cari. Jangan kada biarlah. Karena kalau kada kita ditakuni oleh Allah kena di akhirat. Karena ujar Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya tentang satu perkara itu kalau kalian tidak mengerti. Kalau sudah tahu jangan bertakun, itu menguji ngarannya. Menguji hukumnya haram. Yang boleh menguji guru kepada murid. Misalnya ulun nih guru SD. Esok ujian lah, boleh ulun maulah soal, gasan mengujinya. Bujur-bujur kada anis memahami apa yang sudah diajarkan oleh si guru tadi. Nah, Allah perintahkan pas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya. Siapa ahli di bidang syariat? Siapa ahli di bidang tasawuf? Siapa ahli di dalam bidang hakikat? Tanya. Kalau ini ahli syariat, pian takuni ilmu hakikat kada ngertinya. Ini ahli di dalam tauhid, pian takuni syariat, mungkin inya belum kada memahami secara terperinci. Walaupun yang untuk menyempurnakan ibadah syariah mereka menguasai. Nah, jadi ada fakar masing-masing benlah. Ini fakar tauhid, ini fakar tentang tasawuf, ini fakar tentang syariat. Jadi kita harus bedakan. Kalau Allah mengingini seorang ulama menguasai seluruh pengetahuan itu, bisa. Tapi membahayakan si alim tadi. Takut dengan kesempurnaan pengetahuan di seluruh disiplin ilmu Islam, takutnya bisa rusak menjaga hatinya. Maka Allah beri kelebihan, yang ini diberi kelebihan di dalam tauhid, yang ini diberi kelebihan di dalam tasawuf, yang ini diberi kelebihan di dalam syariat. Makanya kita di dalam mazhab kita ada mazhab di dalam fikih, mazhab kita mayoritas Indonesia Syafi'i, mazhab di dalam tasawuf mengikuti fahaman Imam Junaidi Al-Baghdadi, pemahaman kita di dalam tauhid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam tauhid kita. Jangan kada faham lah. Bagaimana tauhid ahli sunnah? Ya seperti pahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang dihantam oleh bubuhan kelompok-kelompok ahli membid'ahkan orang. Kalau pian buka YouTube tuh rame, menganggap sesat pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Yang benar hanya fahaman yang difahamkan oleh si ustadz yang itu. Padahal ini orang hanyar hidup hanya pada beberapa tahun zaman ini aja, menyalahkan ulama yang pernah berguru dengan salafus soleh, yang berguru dengan orang yang pernah berguru dengan salafus soleh. Nah, kita umpat pahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu tauhid yang kita baca nih karena kitabnya benlah. Nah, fahaman sidin itulah yang kita umpati. Seperti ulun melihat di YouTube tuh benlah masalah Allah. Benarnya di dalam ilmu tauhid kita tidak boleh ainallah wa kaifallah. Itu kada boleh dipertanyakan. Ujar ulama tauhid, orang yang menanya itu adalah pertanyaan orang yang bodoh. Nah, abud di YouTube menakuni Tuhan itu di mana, lalu mengeluarkan dalil innallah yastawi fis sama, Allah basela, Allah istiwa di langit, ada yang di aras dan sebagainya. Kada perlu kita bertanya itu.
tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fillah. Ujar Rasulullah, fikirkan, renungkan ciptaan-ciptaan Allah, jangan kamu merenungkan tentang Allah. Di mana Allah? Bagaimana Allah itu? Terbuat dari apa? Itu sudah pertanyaan orang bodoh. Kalau di mana Allah, coba kita takuni. Alam semesta ini luas. Seluruh jagat raya ini luas. Planet ini banyak, bukan hanya bumi yang kita tinggal ini aja. Alam semesta ini luas. Mencari roh yang di dalam jasad kita yang halus ini aja kan ada yang tahu. Di mana andakan roh di jasad kita? Sedangkan jasad kita ini halus saja. Nah, kalau mencari ciptaannya aja kada mampu, bagaimana mencari yang mencipta? Jadi itu pertanyaan orang bodoh. Kita wajib mengiktikadkan ahli sunnah Allah bersifat wujud, dan wujud itu ujar Abu Hasan al-Asy'ari, ujar Imam Abu Mansur al-Maturidi, itu sifat nafsiyah. Jadi mustahil Allah kadada. Adanya di mana? Kayak apa? Kada perlu dipertanyakan itu. Karena rusak otak kita. Kada sanggup kita biarlah mencari roh yang di jasad kita yang halus saja kada ada yang dapat. Di mana andakannya? Di hidung, di mata, di muntung, di parut, di otak. Halusnya bagaimana lagi alam semesta yang luas ini. Nah, jadi kita kembali biarlah. Jadi yang haram secara dzatiyah, bendanya itu diharamkan di dalam agama kita, syariat kita, maka haram memulai perkara itu dengan diawali bismillah. Dan kalau tujuannya membaca bismillah kepada perkara yang diharamkan secara dzatiyah, maka hukumnya orang tadi kafir. Kalau tujuannya menghinakan. Tapi kalau haramnya bukan haram dzatiyah, lil aridi, karena perkara yang baru datang, maka kada haram membaca bismillah. Kayak apa perkara yang aridi itu biar? Haram lil aridi, bukan dzati. Haram lil aridi itu benda itu asalnya suci, halal. Karena salah di dalam masalah mendapatkan benda itu, maka ini jadi haram. Haramnya karena salahnya tadi aja. Misalnya jambu biarlah, jambu ini halal, ini suci. Lalu pian ambil jambu orang ini, yang mengolah inya haram tadi itu karena mengambil tadi ini aja, mencuntan. Ini yang mengolah haram, maka haramnya lil ari di dzatiyahnya halal. Misalnya lagi pian baudu atau mengambil banyu di sumur orang, atau baudu di ledeng orang, ini kada beizin. Artinya banyu itu suci, dzatiyahnya suci. Nah, kenapa ini jadi haram? Karena kita kada bepadah lawan yang ampun. Maka lil aridi ngarannya, perkara yang baru. Nah, melakukan itu diawali dengan bismillah itu kada diharamkan. Ya karena lil aridi tadi. Atau juga misalnya kita yang lil aridi tadi benar, misalnya jambu atau apa kayak gugur ke najis. Jambu ini halal, jambu ini halal, jambu kita, tapi gugur ke najis. Situ kami misalnya, lalu kada dibasuh, langsung diminum, dimakan, maka
ini lil aridi haramnya karena ada najis di situ. Nah banyak kali lagi tuh lah, karena khusus di dalam bab fikih itu, karena kita lain babnya, karena ini hanya membahas sedikit muqaddimah oleh musannif, jadi kada panjang lebar beliau menjelaskan. Jadi kesimpulannya, kalau haramnya lil aridi, maka haramnya karena perkara yang baru, bukan zatiyah, maka membaca bismillah pada perkara yang haram lil aridi itu tidak diharamkan. Ada lagi membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh, yaitu segala pekerjaan yang makruh, yakni pada zati, seperti melihat faraj istrinya dan tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh bela, karena mungkin ada apalah misalnya bela hajat itu. Nah maka ini hukumnya adalah makruh melihat, misalnya membuka bismillahirrahmanirrahim, nah langsung mengeker mata satu aja misalnya nih. Nah itu hukumnya makruh secara dzati, bendanya itu dimakruhkan. Itu melihat itu mewarisi apa ya? Mewarisi rusak mata. Nih pindah kabur pindah kabur melihat lah. Wallah alam macam-macam lah orang rusak mata itu. Ulun ingat waktu sekolah bari. Jadi mohon maaf nih biarlah, ulun sekolah di Jawa. Nah, jadi pas ulun sekolah di Jawa Timur, di situ kan kadang-kadang orang kakawanan ini bebas saja macul selawar. Nah lalu kelihatan ampunnya kan, ini ulun pantas ya, buan ini banyak berkacamata rusak mata nih. Ada ini mewarisi mata kita jadi rusak. Karena perkara yang dimakruhkan itu memang ada unsur negatifnya, ada unsur kada baiknya. Kalau diteliti, nah maka melihat kepada faraj istrinya itu makruh secara dzatiyah. Kenapa melihat? Misalnya bela, terkecuali memang ada hajat bujur. Ada apakah? Nah itu kan ada hajat lain. Ini misalnya langsung aja, itu nanti makruh. Lalu buka bismillahirrahmanirrahim. Nah makruh itu. Baca bismillah. Dan berbeda dengan makruh dzati yang bendanya itu memang dimakruhkan, bela kita untuk melihat. Nah yang tidak termasuk di dalam makruh dzatiyah artinya makruh lil aridi, seperti makan bawang mentah. Nah itu kada makruh. Misalnya makan bawang mentah, ini makruhnya lil aridi, perkara yang baru biarlah. Artinya kalau inya masak pak, kada ada masalah biarlah. Nah maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunnah dimulai dengan bismillah. Artinya makruh lil aridi, haram lil aridi itu tetap sunnah memulainya dengan membaca bismillah. Tadi misalnya kayak jambu, orang mencuntan jambu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan ini jambunya itu suci, yang maulah inya haram itu karena perkara yang baru tadi, karenanya dicuntanan tadi. Misalnya bodoh di banyu di ledeng orang kada beizin, ini kan merampas, musabbal bahasanya merampas. Nah maka itu juga hukumnya haram. Karena tapi haramnya tadi lil aridi, tetap sunat membaca bismillah, bodoh bismillahirrahmanirrahim, padahal banyu ini banyu cuntanan. Kalau mencuntan milik negara apa enggak ya Pak? Mencuntan milik negara yang mana Pian? Misalnya ini kan banyu ledeng kita nih banyu apa Pian? Milik negara lah. BUMN milik negara Pian lah.
Milik negara berarti milik kita, kan gitu. Maka haram kada? Ini kalau dilihat tadi di sini hukumnya adalah milik orang milik pribadi. Kalau ampun negara, misalnya kita mencuntan di Baitul Mal. Zaman dahulu, zaman Rasulullah itu ada namanya Baitul Mal. Bait itu rumah, mal itu harta. Rumah harta milik umat Islam beratannya. Maka mencuntan di situ apakah termasuk diharamkan? Tetap ulama menghukumkan itu haram. Tetapi haramnya tidak wajib potong tangan. Tetap haram, ngarannya mencuntan tetap haram. Jadi mencuntan listrik, mencuntan apalagi nih kan, mencuntan banyak lepas pada kilometer. Ini mencuntan banyak lah, lepas pada kilometer haram tetap. Lepas pada kilometer pun pemerintah aja negara aja. Biar aja kita cuntan, nyeberatan cuntan bangkrut negara nih. Ya seberatan mencuntan, bubuan polisi kasihan, abot ngurusi benda. Kalau dipadahkan itu halal, cuma haram, tidak wajib potong tangan. Karena ini ada hak pada negara yang dimilikinya itu. Karena ini kan bukan, ini berhak di situ. Misalnya orang mencuntan apa ngarannya kayu negara ini biarlah kan apa? Ya itu haram hukumnya, cuma tidak wajib potong tangan. Ada takzir minal imam, ada sanksi daripada penguasa. Sanksi itu hendak dihukumnya, hendak dijamurnya, terserah. Hendak disita aja rumah kita, itu takzir ngarannya. Maka tidak wajib potong tangan. Kadanya ada hak di situ. Karenanya ada hak. Berbeda milik pribadi, nah ini wajib potong tangan. Tetap hukumnya haram biarlah. Jangan lupa itu kan ampun negara juga, kita kada haram. Tetap hukumnya haram, cuma ada takzir. Lalu di akhirat apakah hanya kena data? Tidak kena hukum di akhirat, hanya ada sanksi dari penguasa. Kalau penguasa kada tahu, selamatnya. Kalau ketahuan, iya sakitnya dikurung orang atau kena denda, terserah. Misalnya ini mencuntan banyak nih, dilihati orang sekalinya sudah 2 tahun 5.000 aja bayar beban aja. Wah ini aja orang dihitung orang, oh bapak bayar 15 juta tahu ngutang, oh kada mau kada bayar dipagati orang. Itulah sanksi daripada penguasa. Siapa yang diberikan hak itu untuk itu. Nah sama aja lampu misalnya biarlah, misalnya lampu mencuntan sama haram hukumnya. Mencuntan lampu, mencuntan banyak, walaupun itu milik negara dan kita ada hak di situ, tetap hukumnya haram. Tapi haramnya tidak wajib potong tangan. Wajib hanya takzir, hanya dapat sanksi daripada imam penguasa setempat. Hendak dipagatnya, hakinya, kada boleh kita sarik-sarik kita yang salah. Ngapa jur dipagat nih kada tahu kan 2 tahun sudah 2 tahun sudah ini lolos, kenapa jur dipagat ini kekurangan biarlah nafsu ganal, pahaman halus itu. Nah jadi itu aja biarlah, insyaallah yang akan datang ya. Jadi kalau haramnya secara dzati maka haram membaca bismillah, haramnya makruhnya secara dzati maka makruh membaca bismillah. Tapi kalau lil aridi, baik itu tadi itu apa seperti perkara yang baru datang tadi biarlah mengambil air cuntanan tadi, baik milik pribadi atau juga ampun negara, karena lil aridi maka tidak makruh membaca bismillah. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insyaallah yang akan datang kita masuk membahas masalah hukum akal terbagi menjadi 3 bagian. Yang dari tauhid ini ada hukum akli, dalil akli dan dalil naqli. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghithna ya Allah, aghithna ya Rahman, aghithna ya Rahim walidayna wa azwajina wa dhurriyyatina min umuri dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa'tasimu bihablillah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.